Bapa, senantiasa kami selalu bersyukur di hari-hari kami, di setiap detik hidup kami. Ada sukacita dan kemurnian hati untuk tulus, untuk menyembah, memuji, untuk selalu berserah dan melakukan firman-Mu. Kami setiap hari mau bertobat, mau berbuat kasih seperti kasih-Mu. Karena Engkau Maha Kasih, Maha Kudus, Maha Suci, karena itu kuduskanlah kami dalam pertobatan setiap hari. Dan tetap terang-Mu bersinar atas kami, tetap memberitakan Injil ke seluruh dunia ini dalam pembacaan Alkitab kami, supaya semua orang mengenal Engkau secara pribadi, bahkan bisa bertemu muka denganmu, dan mereka menjadi percaya, dan semua orang diselamatkan karena kasih karunia, bukan dengan kekuatan dan juga perbuatan kami, tetapi semata-mata adalah kasih karunia, keselamatan dan pengampunan dari-Mu, Yesus Kristus. Tanpa itu kami tak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Yesus kami tak akan mengerti arti kehidupan dan juga keselamatan, bahkan hidup kekal. Karena itu kami butuh firman-Mu setiap hari untuk menerangi setiap langkah-langkah kami, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetap percaya bahwa Engkau adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tanpa melalui Engkau tak ada jalan keselamatan lain. Karena bagi kami terang Kristus yang nyata adalah terang Roh Kudus yang menyinari hati kami dengan kekuatan firman setiap hari, untuk kami dapat mengerti, memahami, dan merenungkan dan melakukannya. Amin. Membaca Alkitab kita pada siang menjelang sore hari ini terambil dari Mazmur 55 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-24 dengan perikop doa minta tolong terhadap musuh yang berbunyi demikian. Pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Berilah telinga ya Allah kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik. Sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar. Perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Selah. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Bingungkanlah mereka, kacaukanlah percakapan mereka, ya Tuhan. Sebab aku melihat kekerasan dan perbantahan dalam kota. Siang malam mereka mengelilingi kota itu di atas tembok-temboknya, dan di dalamnya ada kemalangan dan bencana. Penghancuran ada di tengah-tengahnya. Di tanah lapangnya tidak habis-habisnya ada penindasan dan tipu. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Biarlah maut menyergap mereka. Biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati. Sebab kejahatan ada di kediaman mereka, ya, dalam batin mereka. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi dan tengah hari, aku cemas dan menangis. Dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku. Sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka. Dia yang bersemayam sejak purbakala. Selah. Karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. Orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan dia. Janjinya dilanggarnya. Mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan.
Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya. Dibiarkannya orang benar itu goyah. Tetapi Engkau ya Allah akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Sampai di sini pembacaan kitab kita siang hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dan melakukannya. Terpujilah Engkau Bapa di surga atas kasih dan kebenaran-Mu. Setiap hari kami mau bersyukur atas hidup dan rahmat-Mu, atas kasih sayang-Mu bagi kami anak-anak-Mu di seluruh muka bumi ini. Sekalipun kami tahu banyak segala penderitaan dan juga kehancuran di mana-mana, tetapi mereka tidak mencari Tuhan yang benar, yang sungguh-sungguh bisa menyelamatkan. Semua tidak akan pernah sama lagi. Setiap hidup orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Setiap orang akan mendapat tuaian daripada apa yang ditabur. Karena itu kami selalu bersyukur Tuhan. Setiap hari kami mau menabur dan juga menuai kebaikan dari-Mu. Karena setiap hari kami tetap ingin berbuat baik, berbuat kasih, bertobat, mendoakan musuh-musuh, berdoa bagi pertobatan kami dan juga dosa-dosa kami dan juga dosa-dosa dunia, dosa-dosa orang jahat, dan pertobatan bagi dunia dan orang-orang jahat, supaya kami melekat kepada Engkau Sang Pemberi hidup. Semakin kami mengerti bahwa di akhir zaman nubuat-Mu sudah tergenapi. Di akhir zaman akan muncul para penghujat, para pencaci, penghina, bahkan orang-orang yang tidak percaya kepada nama Yesus. Semuanya telah keluar dan semuanya telah kelihatan bahwa nubuatan di kitab Wahyu dari Yohanes itu nyata. Bahwa kami semua yang telah melihat akhir-akhir ini, semakin masih penghujatan dan juga cacian mereka. Mereka tampil di depan-depan publik untuk tidak mau mengakui Engkau sebagai Tuhan, tidak mau percaya kepada Engkau sebagai Juru Selamat. Bahkan mereka menghina dan juga mencaci maki dengan cacian-cacian yang sangat mengerikan. Dan itulah Tuhan Yesus, kenapa kami semakin percaya dan semakin kuat imannya karena itu. Karena kami tahu kesudahan dari semua itu, bahwa para pembenci, pemfitnah, penghujat ini semuanya akan mendapat upahnya kelak tiba saat-Mu. Karena nantinya tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan, bahwa semua manusia akan mati dan menghadap tata pengadilan-Mu. Karena itu Tuhan Yesus, semakin mereka menghujat, semakin kuat iman kami. Semakin mereka tidak percaya dan membenci Engkau, semakin kami sehari-hari semakin dikuatkan dan erat memegang salib dan karya-Mu. Bahkan tampil para penghujat-penghujat pencaci Engkau di muka umum, bahkan di media sosial. Semakin hari mereka semakin masif dan bertambah banyak. Dan itu justru membuat kami semakin kuat, semakin diserang, semakin kuat iman kami. Semakin mereka tidak percaya, semakin kami tahu bahwa nubuatan itu nyata, bahwa Yesus sudah berjanji bahwa Tuhan Yesus akan melindungi kami. Tuhan Yesus telah berkata bahwa karena nama Yesus orang membenci kami, dan ya, itu fakta, semuanya sudah tergenapi. Bahkan kami tetap setia mengabarkan Injil, sekalipun mereka masih menolak dan tidak percaya. Itu adalah pilihan. Karena kesesatan di dunia ini tidak akan bisa terjadi tanpa semuanya itu, tanpa mereka yang tidak mau membuka hati dan buta. Kami tetap berdoa bagi mereka, pertobatan mereka, karena hanya Tuhan Yesus saja yang hakim yang adil, yang akan menghakimi mereka dengan hukuman-hukuman yang layak. Kami tidak bisa menghukum, bahkan membalas hujatan mereka dengan hujatan pula, karena bagi kami Kristus lebih besar, lebih berkuasa untuk menjadi hakim yang adil. Terima kasih Tuhan Yesus, semakin nyata kuasa dan nubuatan-nubuatan itu terjadi, semakin kuat dan besar iman kami kepadamu. Hingga sampai akhirnya kami tetap setia, sekalipun misalnya kami sendiri di dunia ini tidak ada yang percaya kepadamu, tetapi kami di mana-mana tempat yang sudah bertemu muka denganmu, bahkan kami sudah dikarunia roh penglihatan akan kerajaan yang akan datang, bahkan kami telah diberi karunia keselamatan dalam pengampunan karyamu di kayu salib, sehingga bagi mereka itu adalah kebodohan, mereka yang buta, mereka yang tidak mau percaya, bagi mereka itu adalah kebodohan, dan juga mereka mencaci menghujat dengan luar biasa.
tetapi justru itulah kami mengerti arti salib, arti pengorbanan, arti darah-Mu, arti kekudusan-Mu, bahwa semakin kudus Engkau, semakin benci iblis kepada kami, orang-orang percaya. Karena itu Tuhan Yesus, kami semakin berbahagia memiliki Tuhan yang baik seperti Engkau. Kami tidak takut pada mereka, orang-orang pembenci, orang-orang penghujat, penghina itu, karena semakin hari mereka sudah dekat pada apa yang Tuhan tulis akan kebinasaan. Kebinasaan karena tidak mau menerima keselamatan, kebinasaan karena ketidakpercayaan, lebih memilih kebinasaan daripada kehidupan. Karena Yesus Kristus adalah kehidupan, roti hidup, dan dari Kristus Yesuslah sumber segala sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami anak-anak-Mu di seluruh muka bumi ini. Kami tidak gentar dan takut akan penganiayaan, kami tidak gentar dan takut akan hari-hari terakhir. Justru kami menantikan itu Tuhan, karena kami semua sedang bersiaga, berdoa, berjaga-jaga, dan kami juga sedang mempersiapkan minyak kami untuk tidak mati dan padam. Karena bagi kami sebagai anak-anak terang-Mu akan tetap setia, tetap percaya memberitakan firman-Mu ke seluruh dunia ini. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Tuhan Yesus mengasihi dan berkati kita semua. Saya tetap berdoa bagi Anda para pencaci, pembenci, selama Anda tidak menghujat Dia, tapi akan ada kesempatan selama masih dibukakan pintu dan Anda belum mati. Tuhan Yesus mengasihi Anda. God bless you all. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu, firman-Mu akan berkuasa menyelamatkan mereka yang tidak percaya untuk mengenal Engkau. Jika mereka sungguh-sungguh ingin mencari kebenaran dan kasih, bahkan mereka ingin mengenal Allah. Allah adalah kasih, Allah adalah terang, Allah adalah kekekalan, Allah adalah hidup. Itulah yang seharusnya manusia cari. Karena itu Tuhan, kami selalu bersyukur Bapa atas kasih dan karunia Yesus Kristus. Begitu juga terang Roh Kudus atas mereka yang belum percaya, melawat bangsa-bangsa di dunia, melawat pertobatan seluruh dunia ini untuk semua umat manusia. Berkati gereja-Mu di seluruh muka bumi ini. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus